Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video kelompok 5 tentang organel sel. Adapun nama-nama mahasiswa dan mahasiswi yang terlibat dalam pembuatan tugas ini: Wahyu Dwi Ferianto, Deva Della, Ede Likur, Meli Piatun Hatifah, dan Amira Fitria Dewi. Organel sel adalah komponen-komponen penyusun sel dan bersifat hidup. Organel sel merupakan bagian terpenting dalam suatu sel yang berfungsi mengatur proses kehidupan di dalam sel. Organel sel terdapat pada bagian yang disebut sitoplasma. Organel sel terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda, namun bekerja sebagai suatu sistem yang mendukung proses kehidupan yang terjadi dalam sebuah sel. Jenis-jenis organel sel. 1. Membran plasma. Membran plasma adalah lapisan yang memisahkan sel dari lingkungan di sekitarnya. Lapisan ini juga berfungsi untuk melindungi sel dan sebagai sarana perpindahan keluar masuknya materi sel. Kedua, nukleus. Nukleus adalah inti sel atau pusat pemandu sel. Kalau di tubuh manusia, inti sel biasa diibaratkan dengan otak berfungsi untuk menyimpan DNA sel. Ketiga, ada ribosom. Ribosom adalah pabrik protein yang ada di dalam sel. Protein adalah komponen yang penting yang digunakan oleh sel agar bisa bertahan hidup. Fungsinya pada proses sintesis protein, translasi, dan transkripsi. Keempat, mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berperan sebagai pusat energi. Di bagian ini, glukosa yang masuk ke tubuh akan diolah menjadi molekul energi yang dikenal dengan nama adenosina trifosfat atau ATP. ATP inilah yang akan jadi bahan bakar sel agar bisa menjalankan semua fungsinya. Berfungsi untuk menghasilkan energi untuk sel, membantu mempertahankan konsentrasi. Kelima, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE adalah organel sel yang bisa dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar berfungsi untuk membantu produksi protein, terutama yang akan diekspor keluar sel. Sedangkan RE halus berfungsi untuk produksi lipid atau lemak. 6. Aparatus Golgi atau dikenal sebagai badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel dikait, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Fungsi badan Golgi berperan dalam memperbaiki struktur membran sel atau membran plasma, berperan aktif dalam mengolah protein atau hasil sintesis oleh retikulum endoplasma sebagai organel yang berperan langsung dalam transportasi materi metabolisme. Dan ketujuh, ada lisosom. Adalah pusat daur ulang sel. Organel sel ini berisi enzim untuk memecah berbagai komponen yang melewati membran sel dan memilah komponen-komponen tersebut agar bisa digunakan ulang. Lisosom mempunyai dua fungsi. Yang pertama ada fungsi lisosom primer dan fungsi lisosom sekunder. Primer fungsinya untuk menghasilkan enzim yang belum diaktifkan, sedangkan primer fungsinya untuk olah makanan. 8. Peroksisom. Saat ada asam lemak yang masuk ke dalam sel, komponen ini akan dipecah untuk bisa digunakan. Proses pemecahan ini kemudian menghasilkan sisa-sisa yang harus disingkirkan. Disinilah peroksisom berperan. Organel sel yang satu ini juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari molekul bernama reaktif oksigen species atau ROS yang bisa menghancurkan sel. 9. Ada sentriol. Sentriol adalah organel sel yang terdapat pada hewan dan jamur.
Organel ini berperan dalam proses pembelahan sel, pergerakan kromosom, dan pergerakan sel. Fungsi sentriol dalam pembelahan sel secara langsung berkaitan dengan duplikasinya sendiri. Saat sel baru diproduksi, mereka mengandung dua sentriol yang mulai menggandakan dengan replikasi DNA. 10 ada plastida. Plastida adalah organisel yang khas pada tumbuhan dan terdiri dari 3 jenis, yaitu kloroplas, kromplas, dan leukoplas. Berfungsi sebagai fotosintesis, perubahan warna, meningkatkan penyimpanan cadangan makanan, penyimpanan makanan, produksi asam amino dan protein, serta tempat terjadinya reaksi terang pada proses pembentukan makanan. Yang ke-11 adalah vakuola. Vakuola juga merupakan organel sel yang khas terdapat pada tumbuhan. Vakuola berisi cairan dan di dalam cairan tersebut terdapat mineral, gula, asam, maupun bahan-bahan lain yang dibutuhkan oleh sel. Fungsi utama vakuola adalah memasukkan air melalui tonoplas untuk membangun turgor sel. 12. Ada dinding sel. Dinding sel atau disebut juga dengan tembok sel adalah lapisan di luar membran sel yang mengelilingi jenis sel tertentu dan membatasi ruang bagi sel untuk mengembang. Dinding sel berfungsi untuk mencegah sel menyerap terlalu banyak air. Dan yang terakhir, 13, sitoskeleton adalah serat-serat protein di sitoplasma yang berfungsi untuk mengatur pergerakan dan stabilitas sel. Organel ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu mikrotubulus, intermediate filamen, dan mikrofilamen. Usai sudah penjelasan video ini, maaf bila selama penayangan video ini terdapat kesalahan kata-kata atau kesalahan sikap. Dan sekian, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.